Sebuah janji yang diucapkan. Mendengar Jovita sadar, Leon buru-buru menuju rumah sakit. Ia bahkan tidak menginjakkan kaki ke rumah. Setelah menjadikan tubuh kedua anak buahnya sebagai samsak tinju dan menghajarnya sampai sekarat, ia meninggalkan gudang. Tanpa diapa-apain pun, kedua lelaki yang mengalami luka dalam itu pasti akan meninggal juga. Bahkan, saat tali itu dibuka, salah satu dari mereka sudah tidak bergerak lagi. Pukulan-pukulan hok kuat yang diberikan Leon tepat mengenai ulu hati salah satu dari mereka, dan tewas saat itu juga. Leon berjalan menuju ruangan Jovita. "Bagaimana?" tanya Leon saat ia bertemu Dr. Billy di pintu. "Syukurlah, dia sudah sadar." "Lalu, bagaimana dengan matanya?" "Sepertinya kebutaan itu hanya sementara." "Terapi syarafnya berhasil." "Bersabarlah Pak Leon, dokter lagi berusaha keras. Istirahatlah Pak, agar kondisi Bapak juga bisa pulih," ujar Dr. Billy mengkhawatirkan kondisi Leon. "Jangan pikirkan aku dokter, aku baik-baik saja," ujar Leon, matanya masih menatap Jovita. "Ya, Pak Leon memiliki 9 nyawa," ucap Billy dalam hati. Akhirnya, alat-alat yang menempel di tubuh Jovita dilepaskan. Ia sudah sadar dan membuka mata. "Boleh aku masuk sekarang?" Billy menarik napas lega. Mata, tubuh, pikiran terasa sangat lelah berhadapan dengan Leon saat itu, karena ia tidak sabaran. "Belum, Pak." "Kenapa belum? Aku sudah cukup bersabar berdiri di sini selama beberapa menit," ujar Leon. Sikap tidak sabaran itu memang sangat menjengkelkan. "Pak, para dokter masih ada di dalam. Mereka akan memeriksa dan mengawasi Jovita dengan sangat hati-hati." "Oke, baiklah." Leon akhirnya menyerah. "Pak Leon, istirahatlah sebentar, karena ini sudah larut malam. Jika keadaan Jovita sudah bisa dijenguk, aku akan mengabari Bapak." "Baiklah, kamu benar dokter." Leon menuju kamar rawat miliknya, sementara kamar rawat yang ditempati Jovita saat ini sudah seperti kamar hotel. Ia menempati kamar VVIP yang lebih nyaman lagi, agar Jovita nantinya tidak merasa jenuh. "Oh, Pak Leon, saya sudah menyiapkan kamar yang nyaman untuk non Jovita, sesuai yang Bapak minta," ujar Dr. Billy. "Saya mau kamar yang paling bagus, yang bisa melihat pemandangan di luar." "Iya, Pak Leon, sudah." "Baik, dokter. Sepertinya Anda benar. Aku butuh istirahat. Lukaku terasa sakit setelah tanganku menghajar para keparat pengkhianat itu." "Aku akan periksa. Mari, berbalinglah Pak Leon." Leon kembali ke kamarnya, merebahkan tubuhnya di ranjang. Kini, luka jahitannya kembali lepas dan luka itu kembali berdarah. Itu bisa terjadi saat ia menghajar anak buahnya tadi, menggunakan seluruh tenaganya. "Jahitannya lepas lagi, Pak Leon. Kita akan jahit lagi," ujar Dr. Billy. Wajahnya terlihat sangat kesal melihat Leon, tetapi dokter muda itu tidak berani mengatakan apa-apa. "Baiklah, lakukan apa saja, dokter," ujar Leon, merasa lega setelah Jovita sadar. Billy memberikannya obat bius yang dosis yang lebih tinggi dari kemarin. Ia ingin lelaki keras kepala itu benar-benar bisa pulih. Setelah memberinya bius, barulah ia menjahit kembali lukanya yang terlepas. Rico yang setia selalu mengawal sang bos hanya bisa menatap ngeri ke arah luka jahitannya yang kembali terlepas dan berdarah. "Bosmu memang gila, Rico. Lihat luka parah seperti ini saja, tidak dihiraukan. Saya memberinya obat bius tinggi." "Iya, Dok." Rico hanya mengangguk setuju dan duduk di pojokan ruang. Kini, ia harus bekerja keras untuk mengatur semua anak buahnya sendirian. Formasi mereka berkurang karena 2 orang kepercayaan Leon. Tony dan Iwan masih di rumah sakit. Leon tidak akan tidur malam ini. Ia akan mengambil tanggung jawab saat Leon terkapar. Tugasnya menumpuk malam ini. Ia memantau bawahannya untuk menyingkirkan kedua lelaki pengkhianat tanpa jejak. Biasanya, para mafia kelas kakap akan menyingkirkan mereka yang berkhianat dengan cara yang paling sadis, yakni meredam mayatnya mereka dalam bak yang diisinya zat kimia berbahan asam sulfat. Cairan berwarna kehijauan itu akan menghancurkan tubuh mereka, mengubahnya menjadi cair. Jadi,
polisi tidak akan mendapatkan bukti apapun jika ada pemeriksaan laporan orang hilang. Maka, sering sekali orang-orang yang bekerja di lingkaran mafia kelas kakap seperti di luar negeri bisa hilang tanpa jejak. Mereka melakukan dengan cara seperti itu. Rico masih sibuk dengan ponsel di tangannya. Ia memantau segalanya. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Saat Rico sibuk melakukan tugasnya, Billy juga selesai menjahit luka Leon. Sang dokter sudah memasang infus lagi di tangannya. Kini, Leon tertidur dengan pulas di bawah pengaruh obat bius. Sementara di ruangan Jovita, akhirnya para dokter yang menangani dirinya bisa bernapas lega. Gadis muda berwajah cantik itu akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Nyonya Wardana, bisakah ibu melihat tanganku? Tolong kedipkan mata 2 kali. Rara mengangguk kecil dan mengedipkan matanya 2 kali. Oh, terima kasih Tuhan. Ujar para dokter penuh syukur. Apa suara saya jelas, Nyonya Wardana? Tanya dokter itu lagi. Jovita mengangguk dan mengedipkan matanya lagi. Terbayar sudah rasa lelah dari wajah-wajah dokter yang menangani Jovita. Ia hanya mengalami kebutaan sementara akibat kejang-kejang yang ia alami, dan syaraf mata terguncang dan terjepit. Begitu kata dokternya. Setelah kondisi membaik, ia akhirnya dipindahkan ke kamar rawat yang diminta Leon. Walau kondisinya masih sangat lemah, tapi setidaknya ia sudah sadar dan bisa melihat kembali. Itu hal yang paling penting bagi para dokter. Kondisi Jovita masih sangat lemah saat ia dipindahkan ke kamar rawat yang dipilih Leon. Ia hanya bisa mengedipkan matanya. Saat pagi tiba, Leon baru bangun. Obat yang diberikan dokter Willy membuatnya tertidur sampai pagi. Ia bangun saat jam menuju angka 8 pagi. Selamat pagi Pak Wardana, saya membawakan sarapan pagi untuk Bapak. Ujar seorang perawat. Jovita? Ujarnya tiba-tiba. Maaf Pak, mau kemana? Bapak sarapan dulu agar Bapak bisa minum obat. Panggilkan saya Dokter Billy. Tapi Mbak, panggilkan! Teriak Leon, membuat perawat berwajah cantik itu terkejut karena kaget. Rico yang berjaga langsung berlari memanggil dokter. Saya di sini Pak Leon, tenanglah. Bagaimana? Sudah Pak, dia sudah dipindahkan ke ruangan perawatan. Pak Leon tenang. Nan, baru juga bilang tenang, Leon sudah menarik jarum infus itu lagi dari tangannya dan berjalan menuju kamar Jovita. Biarkan saya sendiri. Ucap Leon saat tiba di kamar Jovita. Baik, Bos. Kedua orang yang berjaga di kamar Jovita keluar. Leon mendekat dan duduk di sisi ranjang Jovita, menatap dalam wajah Jovita. Terima kasih, karena kamu sudah bangun. Saya janji akan menjagamu dengan baik, seumur hidupku. Hanya itu yang bisa saya janjikan padamu. Saya tidak bisa berjanji memberikan kamu cinta, karena saya tidak memilikinya, dan tidak tahu bagaimana mencintai. Ujar Leon, memijat-mijat kepalan tangannya. Sesekali, tangannya akan menggosok ujung hidungnya dengan punggung tangannya. Leon akan melakukan hal seperti itu jika ia merasa gugup. Jovita mendengar apa yang dikatakan Leon, namun ia memilih menutup mata, tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Ia ingin mendengar apa yang akan Leon katakan padanya di saat kondisinya seperti itu.